Shalom, kiranya kasih Tuhan Yesus senantiasa memenuhi hati kita. Kita sangat bersyukur karena di hari ini Tuhan pun berkenan mempertemukan kita melalui rehat renungan harian Toraya Selasa 4 Oktober 2022. Karena itu, mari diamkan suara-suara lain di hati kita untuk bersama-sama mendengarkan sapaan kasih Tuhan dari dalam firman-Nya. Mari berdoa. Bapa di sorga, syukur atas kasih Tuhan di hari ini yang boleh kami alami dan temui, sehingga kami boleh ada sebagaimana ada di hari ini, senantiasa dalam kebersyukuran kepadamu. Di hari ini firman Tuhan kembali diperdengarkan. Mari berkarya dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman ini boleh menjadi bahagian kami. Firman ini sungguh-sungguh menuntun kehidupan kami, sehingga tutur kata, pola pikir, dan tindakan kami senantiasa berkenan di hadapan Allah. Berbicaralah, kami sedia mendengar di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Habakuk 2 ayat 6 sampai 20. Penghukuman atas para penindas. Bukankah sekalian itu akan melontarkan peribahasa mengatai dia dan nyanyian olok-olok serta sindiran ini? Celakalah orang yang menggaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya. Berapa lama lagi? Dan yang memuati dirinya dengan barang gadaian. Bukankah akan bangkit dengan sekonyong-konyong mereka yang menggigit engkau, dan akan terjaga mereka yang mengejutkan engkau, sehingga engkau menjadi barang rampasan bagi mereka? Karena engkau telah menjara banyak suku bangsa, maka bangsa-bangsa yang tertinggal akan menjara engkau karena darah manusia yang tertumpah itu dan karena kekerasan terhadap negeri, kota, dan seluruh penduduknya itu. Celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya, untuk menempatkan sarangnya di tempat yang tinggi, dengan maksud melepaskan dirinya dari genggaman malapetaka. Engkau telah merancangkan celah ke atas rumahmu, ketika engkau bermaksud untuk menghabisi banyak bangsa. Dengan demikian engkau telah berdosa terhadap dirimu sendiri. Sebab batu berseru-seru dari tembok dan balok menjawabnya dari rangka rumah. Celakalah orang yang mendirikan kota di atas darah dan meletakkan dasar benteng di atas ketidakadilan. Sesungguhnya bukankah dari Tuhan semesta alam asalnya, bahwa bangsa-bangsa bersusah-susah untuk api dan suku-suku bangsa berlelah untuk yang sia-sia? Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air yang menutupi dasar laut. Celakalah orang yang memberi minum sesamanya manusia bercampur amarah, bahkan memabukkan dia untuk memandang auratnya. Telah engkau kenyangkan dirimu dengan kehinaan ganti kehormatan. Minumlah juga engkau dan terhuyung-huyunglah. Kepadamu akan beralih piala dari tangan kanan Tuhan, dan celah besar akan meliputi kemuliaanmu. Sebab kekerasan terhadap gunung Libanon akan menutupi engkau, dan pemusnahan binatang-binatang akan mengejutkan engkau.
karena darah manusia yang tertumpah itu dan karena kekerasan terhadap negeri, kota, dan seluruh penduduknya itu. Apakah gunanya patung pahatan yang dipahat oleh pembuatnya? Apakah gunanya patung tuangan pengajar dusta itu? Karena pembuatnya percaya akan buatannya, padahal berhala-berhala bisu belaka yang dibuatnya. Celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu, "Terjagalah," dan kepada sebuah batu bisu, "Bangunlah." Masakan dia itu mengajar? Memang ia bersalutkan emas dan perak, tetapi roh tidak ada sama sekali di dalamnya. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Amin. Tegakkanlah keadilan. Kadang kita bertanya, sampai kapan keadilan di muka bumi ini ditegakkan? Seakan-akan kita sudah jenuh dan tidak sabar lagi untuk melihatnya. Nabi Habakuk pun dalam pasal 1 ayat 2 menyampaikan pertanyaan yang sama. Dia mengeluh dan hampir putus asa karena permohonannya seakan-akan tidak didengar dan tidak dipedulikan Tuhan. Gereja, para pemimpin umat hampir setiap saat berteriak tentang persoalan sosial dan keagamaan, namun sepertinya tetap berlangsung dan makin meningkat. Nabi Habakuk sangat lantang berteriak menyampaikan kecaman terhadap kekejaman dan keserakahan yang dilakukan oleh bangsa Kasdim terhadap bangsa Yehuda. Bahkan Tuhan yang disembah oleh bangsa Yehuda tidak dihormati. Justru mereka membuat patung untuk disembahnya. Habakuk mengecam dengan keras orang Kasdim yang dengan semena-mena merampas hak orang-orang Yahudi dan dengan angkuhnya membuat patung sebagai perlawanan terhadap Tuhan yang disembah oleh orang Yehuda. Sahabat Rehat, kecaman Habakuk menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan. Kekuasaan dan kekuatan besar tidak boleh dijadikan alat untuk menindas sesama kita. Perbuatan para penindas dan pembuat patung adalah perbuatan melawan kehendak Tuhan dan mereka yang melakukannya akan ditimpakan hukum dari Tuhan. Sahabat Rehat, tidak ada yang dapat kita banggakan dalam kehidupan ini. Segala yang kita capai asalnya dari Tuhan. Kehormatan kita bukan ditentukan dengan apa yang kita miliki. Menyatakan keadilan dan kebenaran bagi sesama, walaupun mungkin ada yang menganggapnya biasa-biasa saja, ada yang menganggapnya hina. Namun itulah yang mulia dan dikehendaki Allah. Karena itu, mari kita menegakkan keadilan. Amin. Mari berdoa. Terpujilah Engkau yang senantiasa memungkinkan kami untuk berada di sekitar firman-Mu, untuk membaca, mendengar, dan merenungkan. Berbahagialah kami yang senantiasa haus akan firman Tuhan, yang dengan rela hati mau dituntun, mau dikendalikan oleh kebenaran Allah sendiri. Hari ini firman Tuhan boleh menyapa kami. Adalah tugas dan tanggung jawab kami semua untuk menegakkan keadilan. Kami percaya Engkau adalah Allah yang adil. Dan dari dalam firman Tuhan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa bagi kami untuk mencintai dan melakukan keadilan
Sekalipun ada banyak orang yang tidak simpati ketika keadilan ditegakkan. Bapa di sorga, di sepanjang hari ini, Tuhan sajalah yang kuat di dalam menuntun dan memampukan setiap anak-anak-Mu untuk kembali ke dalam pekerjaan, kembali ke dalam usaha, di mana saja anak-anak Tuhan. Allah berikan tugas dan tanggung jawab. Satu hal yang luar biasa, bahwa sesungguhnya pekerjaan adalah anugerah Allah yang harus dikerjakan dengan penuh kebersyukuran. Bapa, terpujilah Engkau. Setiap anak-anak Tuhan di hari ini yang lemah, yang terbatas, Tuhan kuatkan. Entah karena persoalan kehidupan, persoalan ekonomi, karena sakit penyakit, karena duka cita. Bersama dengan Tuhan, kehidupan kami semakin dimampukan untuk menyaksikan betapa baiknya, betapa kasih Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sahabat Rehat, demikian sapaan firman Tuhan di hari ini. Tuhan Yesus memberkati.